Maaf ya, aku tuh pengen cerita tapi aku tuh takut tiba-tiba nge-lag lagi, terus nanti kayak ceritanya jadi nggak jadi, terus nggak jadi terus kan. Oke, sebelum nge-lag nih, jadi kan aku tuh punya tukang pijit langganan kan guys. Nah habis itu aku tuh setiap akhir bulan itu selalu dipijit sama dia, jadi emang langganan gitu, apa ya bahasanya, emang rutin tiap bulan aku dipijit sama mbak ini. Ada abis itu lagi dipijit-pijit di hari itu, emang nge-lag ya, yaudah ini nge-lag gak seriusan, nge-lag kan, udah lanjut aja ya. Ini udah gak nge-lag kan, sabar ya, tolong sabar ya. Oke, udah aman. Nah ya, jadi tuh aku tuh kayak emang sering dipijit rutin gitu, tapi itu yang bulan kemarin aku tuh ngerasa capek banget nih, badan aku tuh pegel banget, mungkin karena bulan ini, pertengahan bulan itu abis meet and greet sama abis kelompok. Di situ badan aku lagi capek banget, pakai secapek-capeknya akhirnya dipijit nih. Gak lama kemudian aku ketiduran. Awalnya aku ketiduran di kamar aku. Pas aku ketiduran di kamar aku sempat kebangun, terus aku pindah ke kamar mamaku ini. Nah, mamaku di situ posisinya lagi dipijit juga sama mbak yang tukang urut langganan aku ini. Nah kebetulan mbak ini tuh bisa sensing gitu ya, ada indra keenamnya. Terus pas aku tiduran di sini, mamaku lagi dipijit, aku tetep-tepan guys, atau ketindihan nih. Kalian tahu kan, mungkin kalau misalnya sering dengar cerita aku tuh emang tipe orang yang sering banget ketindihan atau tetep-tepan gitu. Terus di tetep-tepan itu aku ngebuka mataku, aku bisa ngelihat ada mama aku lagi pijit. Terus tiba-tiba ada suara pintu kamar ini kebuka, set. Itu ada anak kecil lari-larian, anak cowok kayak Rafasya gitu, lari-larian kayak kakak Acel. Terus aku ngebelakangin pintu tuh, karena aku kira itu Rafasya, sedangkan aku tuh kayak ngerasa aku mau tidur. Ini siapa, ada anak kecil Rafasya gitu ganggu aku kayak pernah gak liat Rafasya. Aku belakangin, tiba-tiba anak kecil itu datang nih ke pundak aku di sini aku. Terus aku mikir, Rafasya ngapain sih, udah ganggu gitu. Nah sedangkan aku tuh di situ posisinya antara sadar dan gak sadar, emang lagi ketindihan gitu. Abis itu si Rafasya ini cium-ciumin aku, cium-ciumin pipi aku, cium-ciumin leher aku, terus gelitik-gelitikin aku gitu, kayak ngajak main, kayak mau ngajak bangun. Abis itu karena aku ngerasa keganggu sama Rafasya, aku bangun. Rafasya jangan ganggu gitu kan. Abis itu Mbak Endang tiba-tiba ngomong kayak gini ke aku, kayak sebutkan namanya. Makanya Mbak ini namanya Mbak Endang, dia langsung nyuruh aku pindah ke kamar. Dia ngomong kayak gini, pindah, kamu jangan tidur di sini. Aku bete dong, kayak aku kan lagi ngantuk-ngantuknya, kenapa aku malah diusir, suruh pindah gitu. Terus kayak dibilang, udah sana jangan tidur di sini, tidurnya di kamar kamu aja gitu. Habis itu aku bilang kayak gini, ya gimana mau tidur nyenyak, orang tadi Rafasya bangun gangguin. Habis itu kata mami aku gini, Rafasya dari tadi nggak ada tuh, Rafasya masuk, orang Rafasya dari tadi nonton TV di depan gitu kan. Habis itu aku langsung gini, Rafasya nyium tadi gelitik-gelitikin ngajak main. Enggak, udah kamu pindah. Habis itu aku masih bete tuh, karena aku baru bangun tidur, terus aku lagi tetep-tepan, kenapa aku malah disuruh pindah, kayak kenapa aku gak di comfort gitu, kayak udah nggak apa-apa kamu mimpi doang kok. Enggak gitu, aku malah diusir. Habis itu aku pindah ke kamar aku sambil kayak menggerutu gitu kan. Terus orang lagi ngantuk. Tiba-tiba Mbak Endang selesai mijit mamaku, nyamperin aku ke kamar, terus bilang gini, tadi Mbak bukannya pengen ngusir kamu, soalnya tadi kamu dikritikin. Nah, terus kayak padahal aku belum bilang kalau misalnya aku dikritikin, tapi Mbak ini tuh bilang
dia ngelihat ada anak kecil mau ngajak aku main sambil ngelitikin aku. Padahal aku belum cerita ke dia. Abis itu berarti kayak, hah berarti bener dong. Terus aku segini, seriusan mbak? Terus gini, iya tadi ada yang kritikin, makanya tadi mbak nyuruh kamu pindah bukan karena ganggu kamu tidur, tapi biar kamu pindah ke kamar kamu, biar kamu gak digangguin tidurnya. Abis itu aku bulu kuduk aku nih, aku cerita lagi aku merinding guys. Maksud aku tuh kayak wow, that's amazing. Tapi katanya iya anak kecil kayak Rafasya gitu. Terus kayak aku tuh bener-bener ngerasain pas aku lagi ketindihan itu, aku kegelian, yang bener-bener kegelian yang diam gitu. Nah terus aku sama mama aku nganggapnya ya udah emang biarkan itu berlalu aja, hal-hal kayak gitu pasti terjadi, ngerti gak sih? Ya nggak apa cuy? Nggak, oke. Hal-hal kayak gitu tuh emang pasti terjadi guys, soalnya ya pasti ada aja hal kejadian, tapi itu antara kitanya juga. Kalau misalnya kita yang terlalu percaya banget ya dia bakal nunjukin gitu. Kalau misalnya kita kayak aku, ya udahlah nanti ada nanti nggak ada, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak ada, kalau ada ya udah ada, kan aku kayak gitu. Jadi ya aku nggak yang sering-sering banget digituin, tapi aku tuh udah ketindihan yang aku bener-bener kejadian yang aku lihat tuh udah 2 kali. Malam kedua adalah malam dimana kejadian seram itu terjadi guys. Jadi gini kan aku kan jadi kan Ashel kan mandi duluan karena dia kan habis main pasir, habis berenang kan. Ya udah dia mandi duluan, terus aku nunggu. Terus waktu dia sudah selesai aku yang mandi. Nah terus dia tuh pengen ke kamar orang lain kan. Ya udah aku nggak apa-apa, iya Cel nggak apa-apa. Soalnya di situ tuh kita masih berani, soalnya kayak kan belum ada apa-apa, jadi kayak aku ditinggal sendiri nggak apa-apa, aku masih berani. Soalnya kan ya emang ada apa gitu loh. Terus udah gitu, oke, aku udah selesai mandi. Nah aku bosen kan, aku nggak tahu Shell di mana, jadi akhirnya aku temenin Cevio kan nggak ada, Cevio kan sendiri kan di kamar, aku temenin. Terus kita makan roti bakar, terus ya udah gitu kan. Terus aku tiba-tiba ditelepon sama Katrin, sama Ci Jesslyn ditelepon. Aku panik kan, apa aku kira emang dicariin. Terus aku ya udah, aku bilang Cevio bentar, aku balik kamar dulu, kayak pada nyariin gitu. Terus aku balik tuh kan, jadi tuh kamar aku sama kamar Ci Jesslyn sama Kasiska tuh bener literally dempetan, bahkan ada connecting doornya kan. Jadi aku sama Ashel, Ci Jesslyn sama Kasiska itu kamarnya. Terus tapi di dalam tuh nggak ada orang. Aku tuh terakhir yang keluar dari kamar, aku nggak merasa ada siapa-siapa di situ. Nah terus udah kan, aku bilang, aku kan mereka lagi mainnya, udah aku balik ke kamar Cevio kan. Terus aku bilang apaan sih, bikin panik aja, aku kira tuh masih bercanda, kan. Terus akhirnya ya udah aku balik ke kamar Cevio. Terus aku udah capek, aku mau main sama yang lain, jadi aku balik ke kamar aku. Jadi tuh kamar aku tuh kayak rame banget deh pokoknya deh. Jadi tuh di Bali tuh ada kayak ada 3 kubu gitu lah guys. Nggak 3 kubu sih, maksudnya kayak geng-geng, bukan geng juga. Jadi gini, ada ini geng nonton bisnis proposal di kamarnya siapa, di kamar Kalulu. Jadi ada geng nonton bisnis proposal kayak Kalulu, Kak Onil, Ola, Mute, Kade, Kak Eli, Marsha, Kak Indah, itu geng-geng drakor. Nah, habis itu ada cool people kan. Nah, terus yang sisa-sisanya kayak aku, Ashel, Azizi, Cishani gitu, kayak kita ngumpul di kamarnya Cishani. Terus bukan circle-circlean, maksudnya kayak kita melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau cool people kan lagi pergi tuh. Nah waktu Kasini manggil Kasiska tuh mereka mau pergi. Nah yang geng business proposal mereka nonton di kamar. Nah yang sisanya kita berkumpul, sisanya yang gak ngapa-ngapain. Jadi abis itu belum selesai ceritanya, yang cerita setannya, nggak setan sih. Nah aku tanya ini beneran, aku dari tadi beneran gak keluar loh. Habis itu kan akhirnya aku takut kan, aku lebih takut sama manusia sih daripada sama hantu. Maksudnya kayak kalau manusia kan bisa jahat gitu ya, maksudnya bisa kayak ngambil barang lah, apa-apain. Kalau hantu kan ya udahlah ya. Terus akhirnya aku sama Zi masuk, sampai Azizi sampai halo-halo lagi kan, makin serem ya. Terus Zi bilang halo so, oke, nggak usah kayak gitu lah, nanti dia nyautin aja.
Terus akhirnya aku lihat tapi emang nggak ada yang berubah sih, misalnya nggak ada yang diambil, nggak ada yang rusak juga gitu. Tapi aku nggak cek bathtub kan, aku ngerinya wah apa jangan tuh orangnya ngumpet lagi di bathtub kan, lagi gini kan. Tapi ternyata enggak. Terus kayak oh ya udah mungkin itu emang ngefans kali ya sama aku sama Asyal gitu kan, ngegangguinnya kamar kita. Terus ya udah akhirnya aku sama Asyal udah benar-benar nggak berani tidur di sana. Akhirnya kita tidur di kamar Cishani. Soalnya kamar Cishani yang ini nggak paling gede sih, karena Cishani waktu diundi itu dia emang katanya ada satu kamar tuh yang suite gitu loh, yang bertiga terus kayak gede gitu kan. Keren banget, bathtubnya lingkaran guys, aku iri banget. Nah itu kan Cishani tidur sama Cisalin sama Adel kan. Terus akhirnya aku sama Asyel nginep di kamar Cishani, jadi kita tidur berlima. Jadi itu kamar hari kedua nggak ada yang tidurin, nggak ada yang tempat. Asyal ada aja gitu kamarnya, cerita horor. Kita kan ke minimarket kan. Nah di kamar Asyal tuh nggak siapa-siapa, tapi Kak Cindy lihat orang. Udah tuh takut dia. Akhirnya Jessie sama Asyal tidur di kamar Cishani. Aku nongkrong lagi di kamar Cishani. Pokoknya aku setiap di hotel nongkrong di kamar Cishani aja. Terus itu baru malamnya balik ke kamar tidur. Pernah ngalamin kejadian mistis nggak pernah? Iya, yang waktu itu yang tadi aku ceritain, kayak tiba-tiba kepanggil, entah itu sugesti apa gimana ya, kayak atau nggak aku ketindihan. Tapi aku nggak pernah ketindihan sih sebelumnya, dan aku nggak tahu gitu kalau teman-teman aku cerita kan ada di atasnya kan, pokoknya aku di belakang gitu kayak panas banget, tapi depannya tuh dingin, kayak suhu ruang biasa gitu, cuman belakangnya tuh panas gitu, kayak deket-deket korek gitu. Terus pernah apa lagi ya? Aku pernah waktu itu di rumah, kaget, astagfirullahaladzim, kucing, kamu masuk aja. Aku pernah waktu itu di rumah itu kan kayak jendelanya waktu itu kebuka kan, tapi malam. Waktu itu aku lagi main gitu di dekat jendela gitu, terus dari tetangga rumah depan tuh ada yang ngeliatin gitu, matanya merah terus kayak mau otot ke aku gitu. Waktu aku kecil. Terus kenapa lagi ya? Ini aku udah pernah cerita sih yang waktu kalau di rumah aku di Kalimantan. Pernah apa lagi ya waktu itu ya? Oh, terakhir pengalaman mistis di tempat ini. Takut banget dari guys. Kita nengok nggak ada siapa-siapa di situ, aku panik, sumpah sepanik-paniknya. Lagian makanya nggak usah ngadi-ngadi, gabut ya yang bener-bener. Aku gak mau dipinggir. Diundang. Lu tahu apa yang ngundang apa? Lu ngajak, ya dia nyamperin. Tadi ada suara sesuatu jatuh. Enggak, pasti ada orang. Situ. Enggak, gue aus. Enggak mau, gue takut. Justru di situ enggak. Udah ketawa semua, ada suara. Ya, lanjut lagi ya.